Setelah mangkatnya Raja Kasunanan Surakarta, yakni Sunan Pakubuwono XII pada tanggal 12 Juni 2004, konflik di Kasunanan Surakarta seolah terus memanas. Yang menjadi masalah, Pakubuwono XII tak memiliki permaisuri dan tidak menunjuk pewaris tahta. Karena situasi itu, muncullah Raja Kembar, Hangapei yang merupakan putra tertua dari selir ketiga Pakubuwono XII, mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIII pada tanggal 31 Agustus 2004. Sedangkan putra Pakubuwono XII dari selir yang lain, Tejo Wulan, tak terima dan juga mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIII pada tanggal 9 November 2004. Raja Kembar ini memanaskan situasi. Pada tahun 2012, Wali Kota Surakarta saat itu, Joko Widodo alias Jokowi, dan anggota DPR Muriati Sudibyo turun tangan dan berhasil mendamaikan dua kubu. Keputusannya adalah Hangapei dan Tejo Wulan sepakat menandatangani akta perdamaian. Isinya, Hangapei tetap menjadi raja atau Pakubuwono XIII, sedangkan Tejo Wulan menjadi Mahapatih dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung. Rupanya perdamaian itu belum menyelesaikan konflik di dalam Keraton Surakarta. Sejumlah keturunan Pakubuwono XII menolak rekonsiliasi dan mendirikan Lembaga Dewan Adat Keraton. Lembaga Dewan Adat ini dimotori Gusti Kanjeng Ratu Wandansari Kusmurtiah atau Gusti Mung, Gusti Kanjeng Ratu Retno Dumilah, Gusti Kanjeng Ratu Indriah, serta Putri Pakubuwono XIII sendiri, yakni Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusumo Dewayani dan lainnya. Lembaga itu bahkan sempat memberhentikan sang raja. Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta menilai selama memerintah, Hangapei beberapa kali melakukan pelanggaran, termasuk tuduhan tindak pelecehan seksual. Lembaga Dewan Adat melarang raja dan pendukungnya memasuki keraton. Sejumlah pintu masuk menuju gedung utama Keraton Surakarta dikunci dan ditutup dengan pagar pembatas. Lembaga Dewan Adat juga mengangkat pelaksana tugas Raja Surakarta, yakni Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger pada April 2015. Para sentono dalem termasuk Lembaga Dewan Adat memaklumatkan bahwa Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger menjalankan semua tugas Pakubuwono XIII sebagai raja. Konflik berlanjut. Hangapei atau Pakubuwono XIII membentuk tim 5 atau Satgas Pancanarendra. Tim ini terdiri dari Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Tejo Wulan, Pangeran Benowo, KPAA Condro Kusumo Suro Agul Agul alias Beguk Purnomo Sidi, KP Hari Sulistyo, dan Sugeng Nugroho. Tim 5 dikukuhkan Pakubuwono XIII pada 26 Februari 2017. Tim ini tugasnya membantu keberlangsungan Keraton Solo. Kubu Lembaga Dewan Adat tak terima dengan keberadaan dari tim 5. Mereka lalu menggugat Pakubuwono XIII senilai 2,1 miliar rupiah ke Pengadilan Negeri Solo lantaran membentuk tim 5 yang dianggap menyebabkan sengketa internal keraton kembali muncul. Gugatan dilayangkan oleh Putri Pakubuwono XIII sendiri, yakni Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai Kusumo Dewayani dan keponakannya Bendoro Raden Mas Adityo Suryo Herbanu pada tanggal 15 Maret 2017. Pada tahun 2017 itu pula, Jokowi yang sudah menjadi Presiden Republik Indonesia kembali turun tangan melakukan upaya rekonsiliasi. Namun upaya ini kandas. Pakubuwono XIII dan Panembahan Agung Tejo Wulan tetap berseteru dengan Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta. Pada Februari 2021, kisruh Keraton Surakarta kembali memanas dan menjadi perhatian publik. Kerabat keraton yang juga anggota Lembaga Dewan Adat dikurung di dalam keraton tanpa listrik dan hanya makan seadanya. Mereka adalah Gusti Kanjeng Ratu Timur Rumbai dan Gusti Kanjeng Ratu Wandansari Kusmurtiah alias Gusti Mung, dua abdi penari, sentono dan pembantu Gusti Timur.
Mereka terkunci di dalam keraton dari tanggal 11 Februari 2021 sampai 13 Februari 2021. Menurut pihak keraton, tak ada pengurungan atau penguncian, namun peristiwa ini menunjukkan konflik di dalam keraton Surakarta masih memanas. Pada kirap malam 1 Suro 29 Juli 2022 lalu, juga terjadi ketegangan. Lembaga Dewan Adat mengadakan acara sendiri berupa pengajian dan doa bersama. Meski begitu, tak ada insiden berarti. Setelah acara Lembaga Dewan Adat selesai, kirap pusaka dan kerbo bule Kiai Slamet dilaksanakan Keraton Kasunanan Surakarta meneruskan tradisi yang sudah ada. Lalu, tiba-tiba Jumat 23 Desember 2022, konflik di Keraton Solo kembali memanas. Keraton Kasunanan Surakarta yang merupakan penerus Mataram seolah tampak buram. Akankah konflik ini menemui kesepakatan dan berakhir, atau akan berlarut-larut? Konflik Keraton Kasunanan Surakarta kembali memanas pada Jumat 23 Desember 2022 sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Konflik ini bahkan diwarnai pemukulan hingga 4 orang terluka. Konflik melibatkan dua kubu, yakni Sasono Putro atau pihak keraton pimpinan Sunan Pakubuwono XIII dan Lembaga Dewan Adat yang dimotori Gusti Kanjeng Ratu Wandansari alias Gusti Mung. Konflik berawal dari puluhan orang yang bermaksud menutup Kamandungan, pintu akses masuk keraton. Kemudian pihak keraton mengusir mereka hingga terjadi kekisruhan, bahkan diwarnai aksi pukul. Kisruh ini kemudian ditangani Polresta Surakarta. Ini untuk kesekian kalinya terjadi konflik di tubuh Keraton Kasunanan Surakarta. Lalu apa akar konflik yang berkepanjangan itu?